Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya hadirun rahimakumullah. Usikum binafsi wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dan kita bisa melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Sungguh begitu besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kadang kita sebagai hambanya suka lalai untuk mensyukuri nikmat tersebut. Padahal sesungguhnya ketika kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya ketika kita kufur atas nikmat, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan umat manusia dan membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman dan penuh cahaya Islam seperti saat sekarang ini. Allazi qad hamlana minaz zulumati ilan nur. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khotib juga ingin mengajak dan mewasiatkan pada diri khotib pribadi secara khusus dan juga umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu intisaru awamirihi wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan selamat mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat nantinya. Karena sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ketika meninggalkan dunia ini adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya sebaiknya bekal yang akan dibawa ketika meninggalkan dunia nanti adalah bekal takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, akan tetapi justru dunia ini akan kita tinggalkan. Karena kehidupan di dunia hanyalah bersifat senda gurau, permainan belaka. Kehidupan dunia ini tidak kekal dan abadi, karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan bekal setelah kehidupan dunia ini yang kita lewati nanti. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Karena kita tidak tahu kapan kontrak kita hidup dunia ini akan berakhir. Makanya kemudian tugas kita adalah mempersiapkan bekal kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Karena ketika datang waktunya nanti, mulut kita akan dikunci, tangan kita akan berkata, dan kaki kita akan bersaksi tentang apa yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari itu nanti Allah akan mengunci mulut mereka
Berkatalah tangannya dan bersaksilah kakinya tentang apa yang diperbuat ketika hidup di muka bumi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan amal perbuatan baik kita untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan dunia ini. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini nanti, ketika kehidupan dunia ini akan berakhir, maka pada waktunya pula Allah akan mengumpulkan umatnya di padang mahsyar, di hari yang disebut dengan yaumil hisab atau ya hari kebangkitan, di mana di situ kita mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah kita perbuatkan ketika hidup di dunia ini. Namun demikian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada waktu ketika dihisab nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari itu tidak ada naungan selain dari naungan beliau, dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Al-imamul adil wa syabun nasa'a bi ibadatillah wa rajulun qalbu muta'allaqun fil masajid wa rajulani tuhabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun ada'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfahu hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat ainahu. Rawahul Bukhari Muslim. Artinya adalah ada 7 golongan orang yang Allah naungi di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan tersebut? Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, al-imamul adil. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu seorang pria yang hatinya melekat pada masjid. Kemudian yang keempat yaitu 2 orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima yaitu seseorang yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berposisi tinggi, orang kaya raya dengan jabatannya, tetapi dia menolak dan mengatakan kepada perempuan tersebut, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan zina tersebut. Kemudian yang keenam yaitu seseorang yang memberi amal atau sedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya dalam beramal tersebut. Dan yang ketujuh yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga ia meneteskan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Khatib akan menjelaskan secara singkat dari 7 golongan tersebut. Yang pertama yaitu seorang pemimpin yang adil, bahwa Islam sangat mengedepankan keadilan, dan seorang pemimpin tanpa kecuali harus bisa memenuhi hak-hak setiap orang, baik kepada muslim ataupun non-muslim, kerabat atau orang asing, teman atau musuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah biarkan kebencianmu bertindak tidak adil, yang lebih dekat kepada takwa. Prinsip keadilan sangat penting bagi seorang pemimpin, karena ia akan bertanggung jawab atas rakyat dan negeri yang ia pimpin. Karena itulah seorang pemimpin mendapatkan posisi keistimewaan depan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Sekecil apapun organisasi yang kita pimpin, maka kita dituntut untuk berlaku adil. Kita tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap anggota yang kita pimpin. Karena seorang pemimpin memimpul tanggung jawab yang besar di pundaknya. Dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin, dan juga bertanggung jawab kepada anggota bangsa dan negaranya serta agamanya. Oleh karena itu ketika seorang pemimpin mampu melewati dan amanah terhadap apa yang ia pimpin,
dia mendapatkan tempat istimewa di depan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujanya. Karena tidak sedikit masa muda seorang justru dihabiskan dengan segala kehidupan duniawi. Masa muda memang sangat rentan terhadap godaan hidup dan cenderung menjauhi dari ajaran Islam. Kadang-kadang pemuda ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Dia rela meninggalkan ajaran Islam tersebut asal eksis di dalam lingkungannya. Sebagaimana nasihat daripada Nabi besar Muhammad SAW, agar kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi memanfaatkan masa muda sebelum masa usia tua, masa sehatmu sebelum sakit, kekayaanmu sebelum kemiskinkan, waktu luangmu sebelum kamu disibukkan, dan hidupmu sebelum matimu. Hal ini menjadi istimewa karena banyak sekali kaum muda berpikir sholat, menutup aurat, dan pergi haji dapat dilakukan pada saat nanti ketika sudah tua. Pada masa muda cukup berpoya-poya, nanti tuanya kaya raya dan mati masuk surga. Padahal tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin ketika usia muda itu pun akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid. Dan dalam hal ini artinya seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah, laki-laki yang gemar ke masjid, bahkan para malaikat pun ikut berdoa kepadanya. Ya Allah, berikanlah berkah kepadanya. Ya Allah, kasihanilah dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Ketika kita sudah terpaut hatinya dengan masjid, maka panggilan azan untuk melaksanakan sholat berjamaah rasanya ada yang kurang dalam hidup kita ketika kita tidak memenuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, laki-laki yang seperti ini mendapatkan posisi keistimewaan di depan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat naungan beliau, naungan Allah ketika yaumil akhir nanti. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya adalah mereka yang berteman karena Allah. Seseorang teman yang dipilihnya karena sesama di jalan Allah dan tidak melihat seperti apa rupa orang tersebut, apa yang dikenakan temannya, tidak pula memandang hartanya dan tidak memandang asalnya bahkan warna kulitnya. Semua pertemanan yang dilakukan lahir karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu sahih dikumpulkan oleh Sunan At-Tirmizi dan Musnad Ahmad mengatakan, mereka yang memiliki cinta timbal balik demi kemuliaanku akan memiliki pilar cahaya dan akan iri oleh para nabi dan martir. Kemudian yang kelima, yaitu seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik, berpangkat tinggi, berparas wajah yang kita melihatnya pasti akan tergoda. Tapi laki-laki tersebut dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Saya takut melakukan perbuatan zina tersebut walaupun tidak ada orang yang melihat, tidak ada manusia, tapi sesungguhnya Allah Maha melihat. Nabi Muhammad SAW memperingatkan secara khusus kepada umatnya agar tidak terjerumus dalam godaan perempuan. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan mengangkatmu sebagai penerusnya untuk melihat bagaimana kamu bertindak. Jadi hindari godaan wanita. Sesungguhnya cobaan pertama untuk Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikumpulkan oleh Sahih Muslim. Benteng yang paling kukuh untuk melindungi diri dari godaan tersebut adalah hidup dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan bagi orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan jahat, sesungguhnya Firdaus atau Jannatul Firdaus, surga Firdaus akan menjadi tempat tinggalnya. Quran surah Az-Zariyat ayat 40 sampai 41. Kemudian yang keenam, yaitu seseorang yang beramal dan menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya.
Maksudnya adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya. Karena riya merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain atau manusia. Perbuatan ini justru akan menghancurkan amal sedekah tersebut. Namun sifat manusia yang selalu ingin dipuji dan diakui oleh orang lain menjadikannya istimewa di depan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang beramal namun benar-benar melakukannya dengan sembunyi dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Hai kamu yang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak pernah percaya pada Allah atau pada hari akhir." Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan dari beliau, yaitu seseorang yang selalu berzikir kepada Allah dan dalam keadaan sepi ia meneteskan air mata. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu tahu apa yang saya tahu, kamu akan tertawa kecil dan banyak menangis." Hadis riwayat Abu Hurairah dan Anas. Nabi sebagaimana manusia pada umumnya seringkali meneteskan air mata karena ketakutannya akan hukuman Allah dan cinta tulus serta kegagumannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sering menangis di hadapan Allah. Beliau sering mengadu kepada Allah. Ketika ada masalah, beliau menghadap Allah, mengadunya kepada Allah, menuju rumah Allah. Ketika dalam gundah gulana, mengadunya kepada Allah, bukan mengadu kepada Facebook, media sosial lainnya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambahkan masalah lagi. Oleh karena itu, menjadi renungan kita bersama, ketika kita mempunyai masalah, mari kita kembali kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua tetes dan dua tanda. Yang pertama itu air mata tercurah karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, setetes darah tumpah di jalan Allah. Dan untuk dua tanda tersebut, mereka adalah tanda yang disebabkan oleh jalan Allah dan tanda yang disebabkan oleh memenuhi salah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hasan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari khutbah singkat yang disampaikan khotib pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjadi bagian daripada salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta binuri samsika wal qamarika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wazkuru ala yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.